Selamat siang para peserta didik yang terkasih. Kembali kita pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran ke-11 dalam KD 3.4 dengan tema gereja yang bersaksi atau martiria. Kita sudah melihat sebelumnya tentang tugas gereja yang menguduskan atau liturgi, juga tugas gereja yang mewartakan atau kerikma. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami tugas gereja yang memberikan kesaksian atau martiria. Sebelum kita mendalami materi ini, saya mengajak kita sekalian untuk bernyanyi lagu Jadilah Saksi Kristus dari Nada Bakti nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Arti cinta Kristus kau perbuatan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Oke, setelah lagu ini kita akan melihat tujuan dari materi ini, tujuan yang akan kita capai. Bahwa melalui lagu yang barusan kita menyanyi tadi, para peserta didik dapat menjelaskan arti tugas gereja menjadi saksi Kristus atau martiria. Kemudian melalui cerita dan video, dalam hal ini video Uskup Agung Oscar Romero, peserta didik dapat menjelaskan makna kemartiran dalam gereja Katolik. Yang ketiga, tujuan yang mau dicapai adalah melalui refleksi peserta didik dapat menceritakan contoh martir atau saksi-saksi Kristus zaman sekarang yang bisa dicari dari berbagai macam sumber. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk partisipasi menjadi saksi Kristus sesuai dengan kedudukannya di zaman sekarang. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pendalaman dan proses selama kita mempelajari materi ini. Dari lagu tadi, Jadilah Saksi Kristus, kita bisa memahami bahwa menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahui tentang Yesus kepada orang lain. Dalam materi tentang tugas gereja yang mengajarkan atau kerikma, itu kita menyampaikan tentang Yesus melalui kata-kata. Sementara dalam tugas gereja yang memberikan kesaksian atau martiria, bukan lagi melalui kata-kata, tetapi lebih pada sikap atau perbuatan nyata, perbuatan konkret bagaimana kita menjadi pengikut Kristus.
Tentu menjadi saksi Kristus akan menuai banyak risiko. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila bagi para siswa yang suka membaca kitab suci, di sana ada cerita tentang Santo Stefanus, martir pertama. Dan setelah itu ada ribuan martir yang mengorbankan dirinya menjadi saksi Kristus dalam seluruh perjalanan gereja hingga saat ini. Sekarang kita akan melihat tentang Uskup Agung Romero. Kalian bisa membaca ini. Kesaksian hidup dari almarhum Uskup Agung Oscar Romero melalui khotbah-khotbahnya, di mana ia menyuarakan dukungan pada kaum miskin dan kaum tertindas pada zaman ini. Hidupnya penuh dengan pengabdian kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang miskin dan tertindas. Ia tidak segan-segan memperingatkan, bahkan melawan penguasa di negerinya, yaitu di El Salvador, Amerika. Pada tanggal 24 Maret 1950, ia ditembak oleh penembak sewaan ketika ia sedang merayakan Ekaristi. Pada bagian, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, dan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Untuk lebih jelas, saya akan tampilkan cuplikan video di mana Uskup Agung Oscar Romero memberikan kesaksian tentang Yesus ketika ia ditembak ketika sedang merayakan Ekaristi. Again. For justice. We do not want what doesn't belong to us. We only want to have what the North Americans have, to live as they do. The mission of the church is to identify itself with the poor and to join with them in their struggle for justice. By so doing, the church finds its own salvation. All the unions are infiltrated. Don't ever feel guilty for having fought these subversives. Brothers, each one of you is one of us. We are the same people. The farmers and peasants that you kill are your own brothers and sisters. When you hear the words of a man telling you to kill, think instead in the words of God. Thou shalt not kill.
No soldier is obliged to obey an order contrary to the law of God. In his name, and in the name of our tormented people who have suffered so much and whose laments cry out to heaven, I implore you, I beg you, I order you, stop the repression! Jadi sekali lagi, dari cerita Uskup Agung Romero ini, kita menjadi tahu bahwa menjadi saksi Kristus itu banyak sekali resiko. Yesus pernah katakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Itu dalam Injil Yohanes 16 ayat 2. Yesus sendiri sudah menunjukkan bagaimana ia memberikan kesaksian. Ia sebenarnya menjadi martir yang pertama. Ia menderita dan wafat di salib demi umat manusia. Dalam perjalanan gereja, banyak juga yang mengikuti Yesus dengan cara yang ekstrim, di mana mereka menumpahkan darahnya karena mempertahankan imannya kepada Kristus serta ajaran. Mereka mati demi imannya kepada Kristus sejak awal gereja hingga dengan saat ini. Ada pula martir yang mati karena memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang tertindas. Para siswa yang terkasih, setelah kita mendalami materi ini dalam penjelasan-penjelasan singkat yang baru saya sampaikan, saya mengajak kalian untuk membuat sebuah refleksi dalam sebuah tulisan minimal 200 kata dengan pertanyaan penunjang berikut ini. Apakah sikap dan perilakuku saat ini sudah menunjukkan saya sebagai pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus, saksi tanda kehadiran dan karya keberbahagiaan Allah? Apakah saya menunjukkan keberpihakan kepada yang benar, kepada yang jujur untuk kebaikan umum? Silakan menulisnya, tulis rapi, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Dan ini merupakan pertanyaan untuk kalian kajikan. Silakan perhatikan dan nanti dikajikan sebagai evaluasi dari pendalaman materi ini. Itu saja penjelasan singkat tentang materi tugas gereja yang memberikan kesaksian atau martir. Semoga bisa membantu kita untuk semakin mendalami, secara khusus membantu kita untuk semakin menyadari bahwa tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah memberikan kesaksian, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dalam perbuatan nyata kita setiap hari.
Terima kasih. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.